Cairan yang berlebihan ini akan memasuki ruangan yang terdapat di bagian belakang. Untuk mengurangi rasa nyeri, kamu bisa melakukan kompres es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian dari kamu pernah mengalami benjolan yang terdapat di bagian belakang lutut. Bersama saya Depi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai kista Baker. Kista Baker ini merupakan jenis benjolan yang berisi cairan. Jadi dia berisi cairan yang terdapat di bagian belakang lutut. Bagian belakang lutut ini juga dikenal dengan istilah popliteia, sehingga kista Baker juga dikenal dengan istilah kista popliteia. Kista Baker ini akan menimbulkan benjolan atau pembekakan yang terjadi di bagian belakang lutut, sehingga menimbulkan terjadinya pergerakan yang terbatas dan bisa menimbulkan rasa sakit. Rasa sakit ini akan semakin berat pada saat lutut diperpanjang atau ditekuk secara penuh. 20% orang dapat mengalami kejadian kista Baker dan cenderung terjadi pada usia 35 sampai 70 tahun. Kista Baker ini terjadi pada saat produksi daripada cairan sendi ini berproduksi secara berlebihan. Jadi cairan sinovialnya, cairan pelumas sendi ini berproduksi secara berlebihan, sehingga produksi cairan yang berlebihan ini akan memasuki ruangan yang terdapat di bagian belakang daripada lutut. Penyebabnya bisa disebabkan oleh peradangan daripada sendi atau artritis, kemudian bisa disebabkan oleh trauma seperti robekan pada jaringan penghubung lutut. Gejala dari kista Baker ini pada beberapa orang mungkin tidak mengalami rasa sakit dan mungkin saja tidak menyadari adanya benjolan yang terdapat di area belakang lututnya. Gejala baru dilaporkan bila sudah terjadi nyeri di bagian belakang lutut tersebut dan semakin terasa nyeri pada saat melakukan aktivitas. Terjadinya pembekakan di bagian belakang lutut dan bisa saja terjadi kekakuan pada kaki. Dan bisa saja terjadi ketidakmampuan memperpanjang atau melenturkan lutut secara penuh. Pembekakan terjadi pada saat meluruskan lutut dan akan hilang pada saat lutut ditekuk 45 derajat. Diagnosa untuk menegakkan kista Baker ini biasanya dilakukan oleh dokter dalam melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan anamnesa, dan juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan penunjang seperti radiologi, USG, atau MRI. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan apakah benjolan tersebut merupakan kista Baker atau merupakan benjolan oleh penyakit lainnya. Bagaimana cara mengobati jika mengalami kista Baker ini? Pada beberapa kasus ringan tidak perlu dilakukan penanganan yang serius. Penanganan medis dilakukan pada saat kista Baker ini menunjukkan ukuran yang lebih besar. Biasanya dilakukan dengan melakukan penyuntikan kortikosteroid. Obat kortikosteroid ini disuntikkan untuk mengatasi peradangan yang terjadi pada lutut tersebut. Tapi bukan berarti setelah dilakukan penyuntikan kortikosteroid kista Bakernya akan hilang begitu saja. Ini hanya untuk mengurangi peradangannya. Kemudian penanganan selanjutnya adalah dengan melakukan aspirasi cairan. Aspirasi cairan ini adalah dengan melakukan penyedotan cairan sendi yang berlebihan tersebut menggunakan jarum, tentu saja di bawah bantuan alat USG. Kemudian kamu bisa melakukan exercise atau latihan-latihan ringan di rumah untuk memperkuat otot di sekitar lutut. Dan untuk mengurangi rasa nyeri, kamu bisa melakukan kompres es yang bisa kamu lakukan di rumah. Kompres es ini terkadang bisa mengurangi rasa nyeri yang disebabkan oleh kista Baker. Namun, jika dokter menemukan penyebabnya adalah robekan pada tulang rawan, maka dokter akan menganjurkan terapi pembedahan untuk memperbaiki robekan pada tulang rawan tersebut. Eksisi pembedahan yang dilakukan untuk kista Baker yang menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa dan membatasi pergerakan aktivitas. Jika kamu mengalami kista Baker, jangan melakukan aktivitas yang membuat aktivitas lutut menjadi tegang seperti jongkok, berlutut, angkat berat, memanjat, dan berlari.
Semua itu harus kamu hindari karena hal itu dapat mengurangi rasa nyeri yang disebabkan oleh kista baker. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menghindari terjadinya kista baker ini. Di antaranya adalah mempertahankan berat badan ideal kamu sehingga kamu tidak memberikan tekanan yang berlebihan pada daerah lutut. Gunakan sepatu yang tepat saat berolahraga. Lakukan pemanasan terlebih dahulu, terutama aktivitas yang akan mempergunakan sendi lutut. Gunakan pelindung lutut terutama pada olahraga yang cenderung akan mencederai daerah lutut. Demikian sedikit informasi dari saya mengenai kista baker. Semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.